Nottingham Forest akan menghadapi Manchester United di City Ground pada hari Rabu di leg pertama semifinal Piala Carabao. Nottingham Forest datang ke pertandingan ini setelah bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth asuhan Gary O'Neil di Liga. Gol di babak pertama dari pemain sayap Jadon Anthony untuk Bournemouth dibatalkan oleh gol penyeimbang di akhir babak kedua dari penyerang Sam Surridge untuk Nottingham Forest. Manchester United, di sisi lain, kalah 3-2 dari Arsenal asuhan Mikel Arteta di Liga. 2 gol dari striker Eddie Nketiah dan 1 gol dari penyerang Bukayo Saka memastikan kemenangan Arsenal dalam pertandingan yang mendebarkan. Kekalahan yang membuat peluang juara Liga bagi United semakin mengecil. Di laga itu penyerang bintang Marcus Rashford dan bek tengah Argentina Lisandro Martinez mencetak gol untuk Manchester United. Nottingham Forest saat ini berada di urutan ke-13 di Liga dan telah memenangkan 2 dari 5 pertandingan Liga terakhir mereka. Setelah pada dasarnya membentuk skuad yang benar-benar baru musim panas lalu, Nottingham Forest tidak ragu untuk menghabiskan lebih banyak lagi di bulan Januari. Gelandang Brasil, Gustavo Scarpa, dan Danilo adalah akuisisi permanen terbaru klub. Striker Chris Wood telah bergabung dengan status pinjaman dari Newcastle United. Wood adalah striker yang berguna untuk Burnley, dan secara teratur melewati ambang 10 gol setiap musim selama waktunya di klub di Liga Premier. Penambahannya akan memberikan kualitas dan kehadiran fisik yang baik untuk serangan Nottingham Forest. Manchester United akan memberikan lebih banyak dorongan sekarang di Piala Carabao, mengingat kekalahan mereka baru-baru ini dari Arsenal hampir pasti memadamkan harapan samar akan tantangan gelar. Kekalahan itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Manchester United bermain buruk, hanya saja Arsenal bermain lebih baik. Bos Nottingham Forest Steve Cooper mengatakan pada hari Senin timnya akan menyerang habis-habisan Manchester United di semifinal Piala Liga minggu ini. Pasukan Cooper menjamu United di leg pertama pada hari Rabu, kemudian bertandang ke Old Trafford untuk leg kedua yang menentukan 1 minggu kemudian. Dengan Forest dianggap sebagai underdog melawan United yang bertabur bintang, akan mudah bagi Cooper untuk mengadopsi rencana permainan defensif dengan harapan meraih kemenangan tipis. Tapi Cooper mengatakan dia akan memberitahu para pemainnya untuk melakukan serangan di City Ground. Forest melawan United di Liga pada bulan Desember, kalah 0-3 di Old Trafford, dan Cooper tidak senang dengan kurangnya kepercayaan diri timnya pada kesempatan itu. Dia ingin tampilan yang lebih bergairah kali ini. Forest menghadapi banyak cedera, termasuk Jesse Lingard, yang mengingat betapa pahitnya kepergiannya dari United, akan senang menghadapi mantan timnya. Steve Cooper pasti akan tanpa, dan Henderson kiper tidak diizinkan bermain sebagai bagian dari peminjamannya dari United, dan juga mengalami cedera paha. Striker baru Chris Wood, yang ditandatangani dengan status pinjaman dari Newcastle United, dilarang bermain terikat aturan Carabao Cup setelah bermain untuk The Magpies di kompetisi tersebut. Kedatangan terbaru Forest lainnya, Danilo, tersedia. Ioannitis juga absen karena sakit. Taiwo Awoniyi telah bergabung dengan Omar Hicks, Moussa Niakhatta, Giulian Biancone dan Cheikhou Kouyaté di daftar perawatan, meskipun pembaruan baru diantisipasi pada daftar pemain cedera di klub.
Loic Musoh bergabung dengan Guingham dengan status pinjaman pada hari Senin. Prediksi starter Forest, formasi 4-3-1-2, Hennessy di gawang Lodi, Boy, Worrall, Aurier di belakang kemudian Mangala, Freuler, Jates di tengah, dengan Gibbs White sebagai penyerang lubang di belakang Davies, dan Johnson. Bisa jadi Jack Butland menjadi starter di gawang di pertandingan ini. Namun, itu masih bisa menjadi pertaruhan besar, tetapi United perlu memanfaatkannya di beberapa titik. Tom Hutton akan menjadi wakilnya. Pertahanan United tampil apik musim ini. United memiliki 6 kekalahan di semua kompetisi musim ini, lebih banyak kemenangan dan lebih sedikit hasil imbang, yang merupakan pertanda positif. Tentunya masih banyak peningkatan untuk tim ini, dan Ten Hag akan mengusahakannya. Aaron Wan-Bissaka telah meningkat tetapi bukan pemain yang dibutuhkan United sebagai bek kanan melawan tim yang lebih baik. Untuk saat ini, United dapat memanfaatkannya saat dia dalam performa yang baik karena itu bekerja dengan baik untuknya dan United. Trio Malacia harus bermain sebagai bek kiri dalam pertandingan ini, memberi Luke Shaw waktu istirahat, hingga saat United menghadapi Reading di Old Trafford di Piala FA. Dia telah banyak bermain dalam beberapa minggu terakhir dan akan memainkan pertandingan yang lebih besar di bulan depan. Malacia memiliki beberapa hal baik tentang dia tetapi dia tidak berpengalaman seperti Shaw sehingga dia perlu mendapatkan menit bermain. Di pusat pertahanan, Rafael Varane dan Lisandro Martinez bisa menjadi starter lagi karena United membutuhkan hasil bagus di sini. Ada kemungkinan bahwa Victor Lindelof atau Harry Maguire bisa masuk di babak kedua sehingga mereka segar untuk pertandingan kedua semifinal Piala Carabao melawan Forest di Old Trafford dalam waktu seminggu. Casemiro telah menjadi pembeda dalam kemenangan dan kekalahan United. Forest mungkin bukan tim terkuat di Liga Premier. Christian Eriksen tampak sedikit lelah melawan Arsenal dan akan menyenangkan untuk melihatnya beristirahat untuk pertandingan ini. Fred bisa mulai bersama rekan senegaranya. Dia adalah pemain berbakat dan telah melakukan beberapa hal bagus untuk United musim ini. Fred telah berkembang. Dia bukan starter reguler tetapi dalam pertandingan seperti ini, dia bisa mendapatkan emas karena Casemiro akan membuatnya terlihat sebagai bagian dari tim ini yang akan bagus untuk keduanya. Facundo Pellistri melakukan debutnya di Manchester United melawan Charlton Athletic. Sepertinya Ten Hag akan memberinya peran sayap kanan melawan Forest. Ada alasan mengapa Uruguay memanggilnya ke timnas, dan semoga United segera melihatnya. Bruno Fernandes adalah kapten United dengan Maguire di luar lapangan. Itu harus menjadi hal yang permanen untuk masa depan klub. Dia dalam kondisi bagus pada tahap musim ini dan telah mencetak 2 kali atau membantu sekali dalam 3 pertandingan terakhir. Marcus Rashford adalah pria saat ini. Dia memiliki 17 gol sejauh musim ini dengan 5 assist lebih lanjut. Dia memiliki 9 gol dalam 9 pertandingan terakhir untuk United, jadi berdasarkan itu, setidaknya harus memulai pertandingan ini. Begitu United berada di posisi terdepan di mana tidak akan menjadi pertaruhan untuk melepasnya. Dia bisa digantikan oleh Alejandro Garnacho, yang meningkatkan permainannya untuk lebih sering menjadi starter. Saat Jadon Sancho fit, dia bisa menjadi saingan langsung bagi posisi Rashford, kecuali dia pas di kanan. Wout Weghorst telah memulai kedua pertandingan yang berhak dia mainkan setelah penandatanganan pinjamannya untuk sisa musim ini dari Burnley. Dengan absennya Anthony Martial sekali lagi, setelah keluar dari performa terbaiknya.
Wout Weghorst tampaknya akan mempertahankan posisinya sebagai striker di tim ini melawan Forest. Pemain internasional Belanda ini akan berusaha untuk mengantongi gol pertamanya untuk klub, tetapi juga akan terus melakukan semua hal baik yang bisa dia lakukan. Prediksi starter United, formasi 4-2-3-1, Butland di gawang, Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Malacia di belakang duet Casemiro dan Fred di tengah trio Pelistri, Fernandes, Rashford di belakang striker tunggal Weghorst. Statistik kunci 1. Pertemuan terakhir mereka membuat Manchester United dengan nyaman mengalahkan Nottingham Forest 3-0 di Liga 2. Pemain internasional Wales Brennan Johnson telah berhasil menyumbang 6 gol di Liga dalam 18 start untuk Nottingham Forest. 3. Penyerang Marcus Rashford memiliki 12 kontribusi gol dalam 18 start untuk Manchester United di Liga 4. Gelandang Portugal, Bruno Fernandes, memiliki 8 kontribusi gol dalam 19 pertandingan sebagai starter untuk Manchester United. 5. Gelandang Brasil, Casemiro, memiliki 5 kontribusi gol di Liga untuk Manchester United. Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit Michael Oliver, asisten wasit Stuart Bird, dan Simon Bennett wasit keempat, Simon Hooper wasit VAR, Peter Banks asisten wasit VAR, Tim Wood. Manchester United dilaporkan sebagai salah satu dari sejumlah klub yang telah ditawari kesempatan untuk mengontrak pemain depan Juventus, Dusan Vlahovic. Dia melanjutkan penampilannya yang mengesankan di Juventus, mencatatkan 16 gol dan 4 assist dalam 36 pertandingan di semua kompetisi. Pemain berusia 22 tahun yang tidak bermain untuk klub sejak 21 Oktober karena cedera, saat ini terikat kontrak dengan Juventus hingga Juni 2026. Namun, dia telah dikaitkan dengan kepindahan setelah Juventus dikurangi 15 poin, menyusul penyelidikan atas transaksi transfer mereka di masa lalu. Prospek tidak ada sepak bola Liga Champions musim depan telah menyebabkan Vlahovic mempertimbangkan pilihannya. Dengan pemain Serbia itu ingin bermain di kompetisi klub bergengsi Eropa. Dengan Vlahovic mempertimbangkan untuk keluar. Menurut 90 Minutes, dia telah ditawarkan ke sejumlah klub terbesar di Eropa, termasuk Manchester United. United juga diyakini sedang mempertimbangkan sejumlah target penyerang lainnya, termasuk kapten Tottenham Hotspur, Harry Kane, yang disebut terbuka untuk kemungkinan pindah ke Old Trafford. Pencetak gol terbanyak Serie A saat ini, Victor Osimhen, yang telah mencetak 13 gol dalam 15 penampilan Liga untuk Napoli musim ini, juga sedang dipertimbangkan. Benjamin Sesko adalah nama lain yang diperdebatkan sebagai opsi, tetapi kepindahannya yang disetujui dari Red Bull Salzburg ke klub saudara mereka, RB Leipzig, musim panas ini dapat memperumit masalah. Sementara itu, menurut Daily Mail, United telah mengesampingkan potensi penandatanganan Marco Reus, yang sangat tidak beruntung dengan cedera sepanjang kariernya. United dilaporkan salah satu dari sejumlah klub yang telah